back to my channel. Selamat datang kembali di channel Makci. Kejap-kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci. Apa kabar anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin, amin. Guys, kita masih berbicara soal kemenangan timnas Indonesia yang melawan Jordania dengan skor 4-1 ya guys ya, yang berlangsung di Qatar. Dengan kemenangan timnas Indonesia ini tidak luput juga ataupun tidak lepas daripada sorotan supporter Indonesia yang hadir ke Qatar. Kita boleh melihat ataupun kita boleh sudah menonton hari itu. Pertandingannya berlangsung di Qatar, tapi vibes dia kayak di Jakarta gitu ya guys ya, karena banyaknya supporter Indonesia yang hadir di Stadium Qatar tersebut. Supporter Indonesia memang di mana-mana sudah diakui di dunia ini ya guys ya. Supporter Indonesia itu adalah supporter yang paling luar biasa, kompaknya luar biasa kalau sudah mendukung timnas Indonesia. Dimanapun timnas Indonesia berlawan, pasti banyak supporter Indonesia yang hadir untuk mendukung dan mensupport timnas Indonesia. Oke guys, kali ini kita akan melihat saking hebohnya fans Yordania sebut Qatar kalau nggak ada supporter Indonesia pasti nggak akan rame. Ini sampai supporter Yordania yang mengakui ya guys ya, bahwa supporter Indonesia itu orang-orang yang sangat kompak, orang-orang yang sangat rame gitu, menghidupkan suasananya. Video kali ini Makci tengok daripada channel Sport Channel. Makci kalau tadi punya link nanti dekat deskripsi box. Jangan lupa tekan link tuh ya guys ya, sama-sama kita support Sport Channel ini, dan jangan lupa juga tetap support channel Makci, channel Makci semakin berkembang ya guys ya. Oke lah guys, marilah kita lihat bagaimana kehebohan daripada supporter Indonesia yang memenuhi Stadium Qatar kemarin. Let's go. Mari kita lihat. Ini dia. Indonesia. Alhamdulillah. Wow, ramenya. Ku ingin kita menang. Ayo Indonesia. Lagunya. Ya, kemenangan besar 4-1 atas Yordania membuat publik dunia terkejut. Bahkan sekelas Australia yang liganya berkualitas dan sudah menjadi langganan Piala Dunia. Rupa-rupanya ketika satu grup dengan Indonesia, mereka justru menjadi juru kunci di grup A. Ya namun, bukan kemenangan Indonesia saja yang disorot publik internasional. Betul. Supporter Yordania sendiri kagum dengan hebohnya supporter Indonesia yang memenuhi stadion di laga Indonesia versus Yordania. Terlihat supporter Yordania sampai menunjukkan kekagumannya terhadap totalitas fans Indonesia yang begitu setia mendukung tim kebanggaannya. Iya. Timnas Indonesia memang kalau sudah mendukung kau ya. Masya Allah. Tidak lupa mereka juga membawa bendera Palestina ya guys ya. Rajin bekerja hingga ribuan fans rela datang beramai-ramai dari tanah air ke negara Qatar demi mendukung skuad Garuda bertanding. Ya, kehebohan mereka, teriakan yaya mereka selalu menjadi sorotan bagi media-media setempat hingga media-media di Asia. Asik. Indonesia. Ya, di balik itu, meski sedang mendukung Indonesia, ribuan supporter Indonesia tak lupakan kewajibannya sebagai umat muslim. Terlihat supporter Indonesia sebelum laga Indonesia versus Yordania, mereka melakukan sholat di dekat stadion tersebut. Masya Allah. Mensupport tapi kewajiban sebagai umat muslim dijalankan juga ya guys ya. Luar biasa sih. Mantap banget. Sintayong optimis Indonesia mampu lolos ke final. Harus optimis. Oke. Nantikan
Indonesia melawan Korea Selatan ya guys ya. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong tertantang mengantar anak-anak asuhannya melaju jauh setidaknya hingga partai final Piala Asia U23 2024. Semoga Indonesia boleh melawan Korea Ya, Selatan target itu nanti. diungkap juru taktik asal Korea Selatan menyusul kemenangan gemilang 4-1 yang diraih Rizky Ridho dan kawan-kawan saat melakoni duel pamungkas grup A melawan Yordania malam kemarin. Seperti diketahui, Garuda Muda memang sudah dipastikan menjegal tiket ke babak 8 besar. Anak-anak asuh Sintayong finish sebagai runner-up di grup A dengan selisih hanya 1 poin dari pemuncak klasemen timnas Qatar. Selisih beda 1 poin aja daripada Qatar. Ya, usai mengalahkan Australia dan Dan Yordania, sudah dipastikan di dua masuk laga 8 besar ya. Ini sekaligus menandai pencapaian baru dalam buku sejarah timnas Indonesia U23 di bawah racikan Sintayong. Pasalnya, sejak awal Garuda Muda cuma berstatus sebagai debutan yang baru perdana tampil di Piala Asia U23 2024, namun tampil mengejutkan. Ya, adapun Sintayong dan timnya setelah ini bakal ditantang lawan berat di babak 8 besar. Juru taktik asal negeri gingseng itu harus menghadapi pemegang status juara grup B, yaitu Korea Selatan. Korea Selatan. Oh, kata dengan terlepas Jepun dari ya. lawan berat di partai selanjutnya, Sintayong tetap berambisi mengantar Rizky Ridho dan kawan-kawan tembus hingga babak semifinal. Ya, ex-juru taktik timnas Korea Selatan menilai Garuda Muda sudah melalui banyak hal, sehingga ini jadi saat yang tepat untuk buat mereka melaju lebih jauh. Sepak bola Indonesia telah melewati banyak hal. Saat ini adalah kesempatan bagi kami untuk terus menanjak naik. Karenanya, saya menerima tantangan tersebut, mengantar skuad U23 ke semifinal sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ujar Sintayong. Ya, dulu mimpi kita hanya AFF, kita tak berani bermimpi jauh, kita minder dengan tim-tim Timur Tengah, dan kita minder dengan Jepang, Australia, dan negara sekuat lainnya. Tapi hari ini bukan hanya pemain, supporter pun memiliki mental yang kuat menyaksikan Indonesia menghadapi tim-tim kuat di Asia. Luar biasa. Kita tak beda lagi melihat Korea Selatan, Arab Saudi, dan sebagainya. Bukan hanya mental timnasnya yang kuat, tetapi mental supporternya pun kuat katanya. Masya Allah. Ya, sementara itu, kabar kurang sedap datang kepada timnas Indonesia U23, di mana Nathan Juaon terpaksa meninggalkan timnas Indonesia U23 dan kembali ke klubnya Liga Belanda, SC Rinpin, usai pertandingan terakhir fase grup Piala Asia U23. Ya kah? Ya, diketahui, Nathan hanya dilepas klubnya untuk jangka waktu 1 minggu, yakni hanya untuk pertandingan fase grup. Saya sudah di pesawat kembali ke Belanda. Rinpin hanya memberikan izin ke timnas U23 untuk 1 minggu. Kalau saya ingin bermain di perempat final bersama timnas U23, saya ingin membawa Indonesia lolos ke Olimpiade. Saya berharap bisa kembali ke timnas U23. Kami sedang berusaha mendapatkan izin klub untuk melepas saya ke pertandingan perempat final, jelasnya. Tapi semoga diizinkan ya. Saat ini, PSSI sedang melobi klubnya untuk dapat mengizinkan Nathan lebih lama di timnas Indonesia. Ya, semoga saja lobi Erick Thohir bisa meluluhkan hati pelatih SC Rinpin. Semoga saja, kita doakan saja yang terbaik ya guys. Kita pasti menang. Teriakannya, Masya Allah. Oke guys, itulah tadi sudah kita saksikan sama-sama. Saking hebohnya fans Yordania pun berkata, Qatar kalau tidak ada supporter Indonesia nggak akan ramai. Memang supporter Indonesia di mana-mana akan selalu menjadi supporter yang menghidupkan suasana. Mereka memang bising gitu ya kan, bising dengan teriakan, dengan nyanyi apa semua. Tapi dengan kebisingan mereka itulah yang membuat semangat daripada timnas Indonesia selalu berkobar-kobar dalam bermain sepak bola. Nah, kebisingan dari supporter Indonesia ini yang membangkitkan api semangat oleh para timnas Indonesia sehingga mereka lebih semangat dalam bermain sepak bola. Dan kita boleh lihat hasil daripada kebisingan supporter Indonesia inilah yang membuahkan hasil sehingga timnas Indonesia dapat memenangkan pertandingan antara Indonesia dengan Jordania dengan skor 4-1.
Memang supporter Indonesia di mana-mana kalau mereka sudah sudah datang mensupport timnas Indonesia, mereka akan menyanyikan lagu Indonesia dengan yel-yelnya, dengan seruannya, dengan teriakannya. Mungkin negara-negara lain mengatakan supporter Indonesia ini sangat bising gitu ya guys, tapi mereka nggak tahu kalau kebisingan supporter Indonesia ini adalah obat semangat untuk para timnas Indonesia untuk lebih semangat lagi dalam bermain sepak bolanya. Itu adalah kunci yang tidak diketahui oleh negara-negara lain, bahwa supporter Indonesia ini adalah sebagai kayak obat gitu ya untuk para timnas Indonesia untuk lebih semangat lagi, lebih berkobar-kobar lagi dalam bermain sepak bolanya. Kita sudah melihat itu, sudah juga terbukti dengan kemenangan timnas Indonesia melawan Jordania ya. Dan tadi sudah kita boleh dengarkan sama-sama kata Coach Sintayong, bukan hanya timnas Indonesia saja yang mentalnya sudah kuat, tetapi supporter Indonesia pun mentalnya memang sudah kuat. Dimanapun timnas Indonesia bermain sepak bola di negara manapun, supporter Indonesia pasti akan datang beramai-ramai untuk mendukung timnas Indonesia. Itulah supporter Indonesia ya guys ya. Mereka kalau sudah mendukung itu, mereka akan sangat kompak bersatu padu untuk datang mendukung timnas Indonesia. Menang atau kalahnya itu hal belakang, tapi yang penting mereka tetap mendukung timnas Indonesia. Istilah katanya kalau kita yang bermain di lapangan itu, kalau ada pendukung, kita akan lebih semangat lagi ya guys ya kalau dalam bermain itu. Sama juga halnya seperti timnas Indonesia ini. Kalau timnas Indonesia bermain di lapangan, melihat supporter yang hadir dengan semangat supporter yang membara itu, maka semangat supporter itu pun tertransfer sampai ke timnas Indonesia gitu kan guys. Mereka akan lebih semangat lagi karena supporternya pun sangat semangat memberikan dukungan support kepada timnas Indonesia. Memang terbaik supporter Indonesia. Masih akui supporter Indonesia memang paling supporter yang paling terbaik di dunia ini dalam mendukung dan mensupport timnas Indonesia dimanapun mereka bermain sepak bola. Semoga kedepannya kekompakan supporter Indonesia ini selalu bersatu padu ya dalam mendukung timnas Indonesia. Baik itu timnas Indonesia menang ataupun kalah, semoga mereka selalu kompak, selalu solidaritasnya selalu dijaga biar tidak berpecah belah gitu ya guys ya, sehingga timnas Indonesia pun selalu semangat dalam menghadapi setiap negara-negara yang akan mereka lawan nanti. Dan kita doakan juga semoga timnas Indonesia menang melawan Korea Selatan nanti ya, dan akhirnya nanti Indonesia dapat maju lagi ke babak seterusnya. Oke lah guys, terima kasih lah untuk Anda semuanya karena sudah menonton dari awal sampai habis. Minta maaf di atas segala kekurangan video Maci ya guys ya. Minta maaf di atas segala tutur kata yang silap, yang kesleo lidahnya itu. Minta maaf ya guys ya. Namanya pun kita membuat video secara spontan ya. Kita nggak ada rekayasa ataupun skrip-skrip yang mau dibaca. Jadi kita membuat video, memberikan komentar pendapat itu secara spontan aja. Jadi maklum aja lah kalau lidahnya keseleo. Oke lah guys, terima kasih untuk Anda semuanya. Sampai sini saja video kita. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.